Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai ada indikasi perlawanan dari oknum aparat penegak hukum setelah vonis bebas dijatuhkan kepada Amsal Sitepu dalam kasus dugaan markup proyek video profil desa. Di hari Amsal divonis bebas pengadilan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Sumatera Utara melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes karena menilai DPR RI diduga melakukan intervensi pada Pengadilan Negeri Medan. Habibur Rahman menyoroti munculnya aksi demonstrasi di Sumatera Utara yang dinilai tidak biasa dan diduga berkaitan dengan pihak Kejaksaan Negeri Karo. Dugaan tersebut masih akan ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, ia juga menilai terdapat upaya membangun opini yang menyesatkan terkait proses penangguhan penahanan Amsal. Menurutnya, keputusan penangguhan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim, meskipun permohonan diajukan oleh DPR RI. Ia menjelaskan setelah permohonan dikabulkan, terdakwa seharusnya tidak lagi dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, proses pembebasan sempat tertunda karena menunggu kehadiran jaksa untuk menyelesaikan administrasi. Situasi tersebut kemudian dinilai dimanfaatkan untuk membentuk persepsi bahwa DPR RI telah melanggar prosedur, padahal proses yang terjadi disebutkannya tetap berada dalam koridor hukum. Kami perlu menegaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki kewenangan pengawasan, termasuk diantaranya dengan melaksanakan RDPU berdasarkan permintaan dari rakyat yang merasa ada ketidakadilan. Rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan, termasuk RDPU soal perkara Saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun, kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Adapun tentang permohonan dan penjaminan penangguhan penahanan Saudara Amsal Christy Sitepu yang kami ajukan, memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal 110 ayat 3 KUHP baru yang mengatur jaminan penangguhan dapat diberikan oleh keluarga tersangka atau terdakwa, advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka atau terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI meminta penjelasan kepada Kajari Karo tentang hal-hal sebagai berikut. Tolong dicermati ya, Bu ya, saya sudah kasih teksnya ya. Yang pertama, apa yang menjadi alasan-alasan hukum penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka? Apa argumentasi Kejari bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga dan seterusnya? Yang kedua, apa alasan penahanan terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu? Sudah menjadi pengetahuan kita bahwa saat ini penahanan tidak lagi murni subjektif, melainkan harus berdasarkan alasan yang terukur dan jelas sebagaimana diatur pasal 100 ayat 5 KUHP baru, yakni apabila tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan dan permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Poin mana dari syarat penahanan di atas yang terpenuhi sehingga Saudara Amsal Christy dikenakan penahanan? Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI
meminta Kajari Karo untuk menjelaskan dugaan intimidasi terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu dan Saudara Jesaya Pranginangin yang dilakukan oleh oknum jaksa Saudara Wira Arizona Kasipitsus Kejari Karo, Saudara Reinhard Harvey Sembiring, dan Kasih Intel Kejari Karo Saudara Donna Martinus Sebayang dengan memberikan brownies dan mengatakan ikuti saja alurnya, jangan pakai pengacara, tidak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Perlu diingat bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut berpotensi melanggar ketentuan pasal 530 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan oleh sepengetahuan pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Selain itu perlu diketahui bahwa dalam pasal 142 huruf Q KUHP baru diatur mengenai tersangka atau terdakwa berhak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan ini. Kemudian pasal 68 KUHP baru juga mengatur penuntut umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administrasi, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Komisi 3 meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi 3 melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran Saudara Amsal Christy Sitepu dari LP Tanjung Gusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 171/Pitsus/TPK/2025/PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B 618/L-2/03/2025/2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Padahal faktanya justru Kejari Karo yang terlambat datang ke LP Tanjung Gusta setelah lama lebih 2,5 jam untuk melaksanakan penetapan Majelis Hakim PN Medan. Selain itu, surat Kejari Karo yang merupakan pengalihan jenis penahanan menyimpang dari isi penetapan PN Medan yang merupakan perintah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yang diatur pasal 110 ayat 1 KUHP baru berbeda dengan pengalihan jenis penahanan yang diatur di pasal 108 ayat 11 KUHP baru. Patut diduga tindakan Kejari Karo tersebut menghalangi perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan. Perlu diingat, dalam pasal 281 KUHP baru dinyatakan bahwa orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, dan mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membunjuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.